tadi semangat tuh. Hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan iradatnya serta dengan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di tempat pengajian ini. Sholawat beriring salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau dapat menolong kita di hari yaumil akhir kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adalah dikenal seorang itu daripada 3 perkara, yaitu kalamnya dan tasrifnya dan tabiatnya. Nah, kata kitab ini kita mengenal seseorang, memahami seseorang, mengerti akan seseorang itu melalui 3 perkara, 3 hal. Yang pertama itu adalah kalamnya. Kalamnya ini yang artinya ucapannya. Kan kita kalau kenal seorang tuh kan kita nilai ucapannya. Bagaimana tutur sapanya? Lemah lembutkah? Ucapannya itu sering menyenangkan perasaan orangkah? Ucapannya itu bisa memberikan semangat bagi awak apa tidak? Ucapannya itu membawa enggak diri awak kepada Allah Ta'ala? Itu lengket. Itu ada pada orang itu. Ada pada orang itu. Jadi kalau kita mengenal seorang itu, yang pertama lewat ucapannya dulu. Kita mengenal seseorang itu. Bagaimana? Yang kedua katanya, kata kitab ini yang kedua itu adalah dengan tasrifnya. Tasrif ini apa? Kalau saya memaknai tasrif ini adalah perbuatannya. Kita akan kenal seseorang itu melalui perbuatannya. Sukakah dia menolong? Suka memberikah dia? Atau suka menyakiti perasaan orang? Atau suka bergunjing? Macam. Ataukah dia suka mencuri? Ada dari perbuatannya kita bisa mengenal seseorang itu. Yang ketiga adalah lewat tabiatnya. Tabiat ini apa? Kebiasaan. Jadi yang 3 hal ini, 3 perkara ini meliputi dalam diri seseorang itu. Kalau kita ingin mengenal seseorang itu, kenalilah lewat 3 hal ini. Lalu kata kitab ini, maka diketahui sekalian itu daripada amarahnya. Nah, untuk mengujinya, untuk melihat ucapan seseorang, perbuatan seseorang, ataupun tabiat seseorang, untuk mengujinya, kata kitab ini, lihat ketika ada dia marah. Ketahuanlah itu.
lebih mudahnya memahaminya, tuan-tuan dan puan-puan ingin melihat seseorang itu apabila ditimpakan bagi dirinya yang tidak sesuai dengan perasaan dan pikirannya, disitulah kita melihat, menilainya melalui ucapannya, perbuatannya, maupun kebiasaannya. Selagi dia marah, selagi dia sakit hati, selagi dia benci, nah ketahuanlah itu nanti dari situ, dari 3 hal itu. Ini semua apa? Menunjukkan ke dalam dirinya. Kalau kata kitab ini, maka jikalau lazim sadik dan dipilihnya yang hak dan dimaafkannya, maka yaitu baik batinnya. Nah, ketika dia ditimpakan suatu perkara bagi dirinya, contohnya ada yang membuat dirinya itu tersinggung atau apa, lalu dia bisa memaafkan orang itu tanpa harus maaf, maka nampaklah batinnya itu baik. Namun jika yang dipilihnya sebaliknya, dia marah, dia apa, itu menunjukkan dalamnya itu buruk. Makanya sering kita dengar tuan-tuan dan puan-puan bahwasanya zahir ini adalah cerminan dari batin. Apa yang keluar zahir itu sebenarnya menunjukkan batin awak itu seperti apa. Sederhana saja. Kalaupun kita mau menilai diri kita sendiri, kita lihat saja bagaimana ucapan kita, bagaimana perbuatan kita, dan bagaimana kebiasaan kita. Taulah kita keadaan batin kita. Tidak payah, tuan-tuan dan puan-puan. Yang buat payah itu di mana? Karena kita tidak melihat ke dalam. Yang kita lihat itu yang luar saja. Artinya melihat ke dalam itu apa? Kita nggak lihat batin kita, gitu. Kita nggak melihat hati kita. Yang kita lihat itu apa? Luar aja. Contoh begini, ada satu riwayat mungkin sering dikisahkan oleh tuan-tuan guru kita, apa? Kisah bagaimana Imam Ghazali berfatwa. Apa fatwanya? Ketika engkau melihat seorang pembunuh, katanya, lalu engkau katakan bahwasanya perbuatannya itu keji dan buruk, perbuatan membunuhnya itu keji dan buruk, sesungguhnya engkau terlebih ataupun sama dengan pembunuh itu. Itu contoh. Maknanya seperti apa? Nah, itulah terlebih dahulu awak harus melihat ke dalam diri awak. Awak harus melihat segala sesuatu melalui batin awak, baru awak melihat yang luarnya. Melihat batin, melihat hati, ataupun berlaku cenderung perasaan dan pikiran awak kepada Allah Ta'ala ini, ataupun berlaku cenderung perasaan dan pikiran awak terhadap segala sesuatu yang ditimpakan bagi diri awak, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, itu salah satu jalan mengingat Allah. Bedanya di mana? Bedanya mengingat Allah kita dengan berlaku cenderung perasaan dan pikiran kita terhadap segala sesuatu yang terjadi bagi perasaan awak itu, awak tidak Allah dalam hati. Yang awak lihat di situ sudah keseluruhannya. Apa di situ? Di situ ada perbuatan Allah, di situ ada sifat Allah, di situ ada asma Allah, dan di situ ada zat Allah. Sekarang begini tuan-tuan dan puan-puan, kita kan disuruh selalu mengingat Allah. Jangan lepas ya ingat Allah. Logikanya sederhana, ketika tuan-tuan dan puan-puan berbuat dalam bekerja, sanggup nggak tuan-tuan dan puan-puan
bahwasanya terus hati ini menyebut Allah, 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 Allah. Dalam masa atau apa. Awal jalannya memang seperti itu. Awal jalannya. Tapi lama-kelamaan kalau tuan-tuan dan puan-puan asik menyebut Allah dalam hati itu, perlahan-lahan dia akan berganti dengan menilik yang terjadi perubahan dalam perasaan dan pikiran itu. Lama-lama dia berubah. Nah, disitulah baru ketika awak menilik perasaan dan pikiran awak, berlaku cenderung awak terhadap perasaan dan pikiran awak dengan hati awak ini dengan yang terjadi segala sesuatu bagi diri awak. Di situ awak dapat rasanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengingat Allah itu jangan disempitkan. Hanya sebatas Allah, Allah, oh iya lepas Allah, Allah aku. Tidak. Itu yang membuat lama terkadang. Yang mau mempercepatnya itu hal-hal diri awak itu yang terjadi awak intip di situ. Di situ awak lihat perubahan-perubahan perasaan awak itu. Misal begini. Ini awak lagi asik cenderung perasaan dan pikiran awak. Lenanglah perasaan awak. Kalau orang laut bilang itu lenang perasaan awak. Tenanglah perasaan awak. Awak intai perasaan awak tenang. Tiba-tiba ada sesuatu yang menimpa diri awak yang membuat awak rusak perasaan awak. Jadi tak tenang. Nah, di situ kan kalau memang benar dia mengingat akan Allah, dia terasa terjadi perubahan dirinya itu. Oh, berubah. Nggak tenang aku nih. Apa ya sebabnya nggak tenang ini? Apa yang membuat nggak tenang ini? Kok bisa kacau aku? Semula aku tenangnya, ini kok bisa berubah ya? Di mana aku kenanya? Itu jalan lain daripada mengingat Allah tuh begitu. Makanya Ayah Nawantu bilang, kalau orang beramal hanya mengandalkan sholat dan tafakurnya, banyak orang bisa. Yang sulit itu yang tadi itu, beramal itu dengan mengintai yang terjadi dalam diri awak itu. Itu jalan mengingat Allah. Kalau bagi saya saat ini pemahaman saya lah ya, pemahaman. Kalau saya dengan berlaku cenderung perasaan dan pikiran itu dengan yang terjadi sehari-hari, dengan yang terjadi pagi dakwah tuh, kalau saya sama menilaikan itu sama dengan ingat Allah. Sama dengan mengingat Allah. Kalau hanya mengingat Allah terus hanya sebatas tafakur, merenungkan diri apa segala, udah banyak kita sampai pada Allah. Namun kenyataannya tidak kan? Namun kenyataannya tidak. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sering berlaku cenderung perasaan dan pikiran itu terhadap hati itu main kesucian. Itu kesucian. Itu jalan kesucian. Dan itu banyak yang tak lolos. Banyak yang tak mampu. Tak bisa main itu. Kalau mengandalkan zikir, tafakur banyak. Jin lebih hebat kalau masalah berzikir pada Allah Ta'ala ini. Lebih hebat. Tapi persoalan kesucian hati, sedikit yang bisa makhluk Allah Ta'ala ini. Sedikit yang bisa. Ingat kisah Ibrahim? Kalau menilik jalan kesucian,
Kita ingat kisah Ibrahim bagaimana ketika dia dibakar itu kan. Malaikat sendiri tidak mampu menahan kesucian hatinya. Tak tahan dia melihat Nabi Ibrahim itu dibakar. Ya Allah, lihatlah kekasihmu, berilah dia pertolongan. Allah sederhana jawabnya kan. Kau tanyakan sama dia. Kalah malaikat di situ kan. Kalah malaikat. Apa kata Ibrahim? Cukup Allah bagiku penolongku katanya. Karena itu tekad Ibrahim, makanya salamun bardan. Ya narukuni salamun bardan ala Ibrahim. Wahai api, sejuk dan tenanglah engkau kepada Ibrahim. Karena begitulah akhirnya Ibrahim itu, karena dia mampu menahan kesuciannya, maka pada saat itu Allah memberikan pertolongannya. Ketika malaikat bertanya kepada dirinya, wahai Ibrahim, memohonlah engkau pertolongan akan Allah. Tidak, Ibrahim nggak mau. Begitu juga dengan kisah Ijazil. Ijazil itu bukan nggak patuh, bukan nggak kuat mengabdinya kepada Allah Ta'ala. Gagal juga kan mengenai kesucian kan. Ketika Adam diciptakan dia nggak mau tunduk, gagal. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau ingin mengingat Allah ini, di luar saya tidak bilang ya, saya tidak bilang bahwasanya nggak usah tuan-tuan tafakur apa, saya tidak bilang seperti itu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin memperingkas lagi jalannya di luar tafakur dan sholat tuh, berlaku cenderung perasaan dan pikiran itu terhadap yang ditimpakan bagi awak itu berlaku cenderung, terus berlaku cenderung. Tahulah awak nanti itu di mana lemah awak, di mana kesalahan awak, di mana terasa di situ awak masih ada daya dan upaya awak, belum lagi awak serahkan kepada Allah. Ketahuan. Bukan nggak ketahuan. Ketahuan. Saya jujur pribadi, tuan-tuan dan puan-puan, itu yang paling sulit. Untuk kita cenderung terus dengan perasaan dan pikiran kita, sehingga kita tahu setiap saat perubahan yang terjadi dalam perasaan dan pikiran awak ini kepada Allah Ta'ala nih. Awak bawa dia terus, ini apa, ini bagaimana, ini kok bisa terjadi. Terus begitu. Asik. Sehingga akhirnya nanti begitu awak selalu berlaku cenderung dengan perasaan dan pikiran awak. Ada aja hawanya, hawa yang ingin merusak suasana hati awak itu kepada Allah Ta'ala. Ketenangan awak itu kepada Allah Ta'ala. Cepat awak menghempangnya. Tidak sempat dia masuk, tidak sempat dia memberi kuasa ke dalam perasaan dan pikiran awak ini untuk menguasai diri awak. Awak tahu. Itu satu. Dan yang kedua, faedahnya berlaku cenderung perasaan dan pikiran ini terhadap hati itu apa? Ketika awak kena, awak cepat istighfarnya kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ternyata masih begini lagi aku. Masih takut lagi, ternyata hartaku dipinjam orang. Bisa. Masih takut lagi, ternyata duitku dipinjam Allah. Ya Allah, ternyata masih berhitung aku lagi. Ada faedahnya. Kalau itu dilazimi terus dilazimi perasaan itu kan nanti buahnya apa? Buahnya itu timbul malu. Kalau situasi itu lagi terjadi, jadi ada dorongan, ada usaha untuk melawannya. Misalnya begini, tahu ya Allah, kok pelit kali lah aku adanya duit aku di kantong, kenapa tidak aku mau bagi misalnya. Timbul lagi kasus yang baru atau masalah yang baru menimpa bagi diri awak. Tentu ya Allah, ini datang lagi perasaan ini.
Di situ ada kekuatan awak untuk melawan rasa pelit awak itu. Situ awak mulai menggagahinya. Awalnya berat awak mau ngasih minjam. Kan akhirnya nampak di situ berubah kelakuan awak. Pelan-pelan berubah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua, kalau menurut saya yang dibutuhkan kepada Allah itu rasa tenangnya. Orang tenang, dia bisa mengingat akan Tuhannya. Orang gelisah, gundah gulana, berat dia untuk mengingat akan Tuhannya. Kalau enggak keluar ayatnya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Kalau kita setiap mau tawajuh kan itu himbauannya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, katanya. Irji'i, jiwa yang tenang tuh bisa dia mengingat Tuhannya. Kalau ditimpa masalah, kacau balau pikiran awak, nggak bisa awak mengingat Tuhan awak. Saya sering mengalaminya begitu. Ada satu tekanan perasaan dalam pikiran awak anggap dengan sholat tuh, dengan tapakur tuh begini kan. Supaya tenang. Nggak mau. Yang ada makin datang. Pikiran tuh macam-macam nyerang diri awak. Yang beginilah begini. Nggak mau tenang. Kalau dulu ya Nawani sering kisah gini kan. Saya kalau udah ada satu masalah gitu, ketika dibawa berzikir nggak mau juga tenang, saya bantu nonton TV katanya. Untuk mengalihkan itu. Perhatian dan pikiran awak dari beban masalah tuh. Begitu dia berkurang agak tenang, baru saya sholat tafakur, baru saya gini. Makanya hanya orang yang tenang, perasaan dan pikirannya tenang, dia kuat. Baru dia bisa terus mengingat akan Tuhannya. Baru dia bisa mengingat Allahnya. Itu dibutuhkan. Ketenangan itu. Batin yang tenang itu tadi. Tenang awak gitu. Baru awak enak ingat Allah nih. Tafakur pun awak enak. Tidak awak mikirkan anak istri awak. Tidak awak mikir uang belanja. Tidak awak mikirkan pekerjaan, tenang. Baru awak bisa enak mengingat Allah tuh. Awak pejamkan pun mata awak. Tak ada lagi pikiran-pikiran yang lain tuh. Tapi begini aja. Awak fokuskan pikiran awak tuh kemari. Baru dia ada. Baru dia enak. Baru nggak timbul sangka dalam perasaan awak, dalam awak tapakur tuh. Udah benar apa nggak tapakur aku? Udah pas apa nggak tapakur aku nih ya? Udah betul nggak ini ya? Baru. Coba dalam itu kacau. Yang membuat dalam itu kacau banyak masalah. Tuan-tuan dan puan-puan. Tuntutan awak bisa juga membuat awak kacau. Contoh ketika awak mau tafakur aja, ada duluan awak terbitkan dalam perasaan awak itu tuntutan awak kepada Allah Ta'ala itu supaya awak bisa ju. Rupanya awak nggak ju. Terbeban pikiran tuh kacau. Maka pun tafakur pun nggak enak. Tapi kalau nggak ada, baru. Mau dapat, mau tidak, ini. Urusan kau lah ya Allah. Baru dia enak rasanya tenang. Coba perhatikan tuan-tuan dan puan-puan. Ketika tuan-tuan dan puan-puan selesai tawajuh di sini. Ada nggak terbawa perasaan tenang itu? Keluar dari surau ini, keluar dari Labuan, keluar dari Kampung Lama, keluar dari Gumba, dari rumah Tuan Acun, misalnya ketika selesai tawajuh, ada nggak rasa tenang gitu? Tenangnya itu ada nggak? Kalau nggak ada rasa tenang, yang ada rasa kacau tentang kepala, berarti nampak. Ketika tawajuh pun, tuan-tuan dan puan-puan tidak ada rasa tenang. Makanya itu dulu. Tenangnya itu dapatkan dulu. Baru dia
nanti itu bakal enak pelan-pelan. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, la ilaha illallah. Wah, ya kan, zikir la ilaha illallah itu kan zikir yang secara harfiah tiada Tuhan selain Allah. Yang cara kerjanya nafi isbat, meniadakan segala sesuatu, menetapkan hanya Allah Ta'ala. Itu teorinya, kajinya. Prakteknya macam mana? Itu dia prakteknya, membuang, menghalau, menyampingkan yang membuat perasaan awak ini nggak tenang. Itu prakteknya. Kalau ada sesuatu yang bakal, yang macam saya bilang tadi, adalah sesuatu, ada saja hawanya yang mau membuat awak ini tak tenang kepada Allah. Lalu ada berusaha membuangnya, membuang perasaan itu. Terus awak tetapkan hati awak ini, ya Allah, jangan kasih masuk ya Allah, jangan itu menguasaku. Itu sudah praktik la ilaha illallah. Kajinya orang banyak tahu la ilaha illallah itu nafi isbat. Meniadakan selain Allah, menetapkan hanya. Tapi prakteknya macam mana buatnya? Salah satu jalannya ya begitu. Kalau menurut saya. Karena saya sudah pernah tes. Iya juga. Masuk di akal saya. Gimana rupanya? Mau menafikan Allah, mau menafikan selain Allah, mau mengisbatkan hanya Allah dalam hati awak itu. Gimana prakteknya? Kalau kaji tarekatnya banyak. Tarik nafas, ini. Wah, banyak macam. Tapi dalam kehidupan sehari-hari mau praktekannya mana? Buanglah itu. Belajar awak membuangnya. Segala sesuatu yang membuat awak itu kacau. Yang membuat perasaan awak ini tenang, gak enak. Awak buanglah itu. Bukan hal-hal yang tak enak aja. Yang membuat enak kali pun perasaan awak ini pun awak buang juga. Awak gak adakan. Awak kesampingkan juga. Tapi itu lebih dalam lagi. Bagi kita nih awal-awal orang yang mau berjalan nih, belajar aja lah membuang yang tak enak itu dulu. Nah, cari sedapnya lah dulu. Nanti kalau Allah memberikan hidayahnya, lama-lama awak tahu yang sedap itu pun harus awak buang. Tapi itu tahapan yang lebih dalam lagi. Tapi untuk awal-awalnya, gimana lah itu awak membuang yang tak sedap tuh, yang mengganggu perasaan awak kepada Allah, yang buat awak tak tenang. Apakah benci dengan orang, apakah sakit hati dengan orang, yang mengganggu perasaan dan pikiran awak ini, itu awak kesampingkan dulu. Awak lihat, makanya saya bilang tadi berlaku cenderungnya itu perlu. Kalau enggak nampak. Kalau enggak bisa mempraktekkannya itu. Nggak tahu pun awak cara mempraktekkan. Awak sering berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering kan. Maknanya macam mana? Macam mana cara prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? La ilaha illallah itu. Menafikan yang selain Allah, menetapkan hanya Allah Ta'ala. Macam mana prakteknya? Itulah dulu jalan awalnya. Awak buanglah dulu itu semua. Awak nafikanlah itu semua. Yang mengganggu perasaan awak. Yang hendak dia mau menghasut awak. Itulah dia. Itulah kerjaan kita. Maka sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah, benar. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya kan? Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Itu dia. Awak harus membuang itu semuanya. Yang mengganggu perasaan dan pikiran awak kepada Allah itu harus berusaha awak bisa membuangnya. Semua. Awak keluarkan dalam hati awak ini. Maka kaji tauhid ini, kaji tasawuf ini, kaji sufi ini pekerjaan sampai mati. Sampai akhir hayat dia. Itu aja tugas awak terus awak buang, terus. Semakin tinggi perasaan awak kepada Allah Ta'ala, semakin banyak dia. Hujah-hujahnya itu datang, goda-godaannya itu datang, semakin banyak. Itu terus awak buang, itu terus awak lawan. Sampai memang nggak ada. Sampai memang hanya Allah. Kalau bahasa kajinya lagi bilang sampai panah, tak ada, hanya Allah aja.
Terpikir ada kejadian beberapa hari yang lalu, saya cerita dengan orang rumah saya. Dia bilang ini, bang, awak kasihan lah bang, gitu. Ada lawak tengok cemana lah supir angkot nih, karena dia biasa naik angkot nih. Satu hari dia kan nggak naik angkot, jadi bilang kasihan juga lah nih bang ya, supir angkot ini bang ya, nggak ada lah sewanya ini, awak nggak naik katanya. Karena pada saat itu saya coba berlaku cenderung dengan perasaan dan pikiran saya. Yang tersabit pertama kali dalam perasaan dan pikiran saya, jawabannya sederhana pada saat itu. Apa? Urusan Allah yang mengatur rezekinya. Adanya itu nanti, kalau Allah bilang ada rezeki, itu ternyata buahnya. Tapi ketika lalai awak, banyak lagi pandangan. Nggak berlaku cenderung dan pikiran hati awak kepada Allah tuh, pasti jawabannya beda lagi. Pasti nanti yang luarnya juga yang menjawab. Nanti itu pasti adanya sewanya itu di sana. Pasti bakal ramenya gitu. Tapi Allahnya itu nggak ada gitu maknanya. Yang awak rindukan tuh terkadang yang begitunya. Yang muncul yang pertama kali itu Allahnya itu yang awak kadang rindukan. Nggak akan dia dapat jawaban tuan-tuan dan puan-puan. Kalau seandainya kita sendiri tuh nggak begitu. Nggak mau dia. Nggak akan ada itu. Tetap dia juga, yang lain dari Allah juga nanti jawabannya. Makanya itu, untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya sampaikan, marilah sama-sama kita memohon. Terus memohon kepada Allah Ta'ala ini, semoga Allah Ta'ala ini memberikan hidayah dan petunjuknya sama kita. Agar kita terus bisa mengingatnya dalam keadaan apapun dan di dalam keadaan apapun dan bagaimanapun kondisi kita. Hanya pertolongan dia juga lagi tuan-tuan dan puan-puan. Itu pun tuan-tuan. Kenapa begitu? Kenapa Tuan Guru nih sering bilang memohonlah kasih sayang Allah Ta'ala. Itu gunanya supaya sering merujuknya ke dalam perasaan dan pikiran awak. Biar nampaknya lemah awak. Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Kenapa itu harus terbit? Karena kan awak melihat ke dalam diri awak ini. Awak intaikan diri awak, ya Allah ternyata aku masih begini ya Allah. Tolonglah ya Allah, berikanlah aku kasih sayang. Kalau itu pun gak terbit dalam perasaan dan pikiran kita, ya berarti kuranglah memang awak melihat ke dalam keadaan diri awak. Banyaklah lagi yang awak pandang di luar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tuan-tuan dan puan-puan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.